Saat ini saya akan jelaskan kepada Anda semua selama kurun waktu 10 bulan kita berada di pandemi COVID-19, berbagai jenis pemeriksaan COVID-19. Mulai dari yang golden standard atau standar tertinggi yang bisa menjadi patokan diagnosis sampai pemeriksaan swab antigen dan pemeriksaan rapid antibody. Yang paling tinggi dalam menentukan standar diagnosis COVID-19 adalah PCR-based test yang bisa mendeteksi sejumlah kecil material genetik virus COVID-19. Sehingga tes tersebut bisa mendeteksi secara lebih detail keberadaan virus meskipun fase infeksinya sudah berakhir. Yang kedua adalah rapid antigen test yang mendeteksi keberadaan protein virus COVID-19 dan bisa menunjukkan hasil positif terutama pada saat seseorang sangat infeksius. Yang terakhir adalah antibody test, lebih kita kenal sebagai rapid antibody test, yang mendeteksi respon imunitas tubuh atas virus. Jadi adalah suatu sejarah di masa sebelumnya, sekitar 1-2 minggu, bahwa seseorang pernah terinfeksi COVID-19. Sebagai pengingat bahwa COVID-19 adalah salah satu dari 7 sibling atau keluarga coronavirus. Jadi ada 4 keluarga influenza biasa, yang kelima adalah Middle East Respiratory Syndrome yang ditularkan melalui onta, kemudian SARS-CoV-1 yang ditularkan melalui kelelawar, dan saat ini yang sedang menjadi pandemi adalah SARS-CoV-2 atau COVID-19. Merujuk kepada definisi kasus oleh WHO terkini 16 Desember 2020. Konfirmasi kasus positif COVID-19 ada 3. Yang pertama, pada pita orange di sebelah kanan tengah ke bawah, A adalah seseorang yang positif melalui Nucleic Acid Amplification Test. Kita mengenalnya sebagai RT-PCR. Yang kedua, seseorang yang positif SARS-CoV-2 dengan antigen rapid diagnosis test. Demikian juga yang C, seseorang yang tanpa gejala namun positif dengan swab antigen rapid diagnosis test. Nah, sekarang kita berfokus kepada ketentuan WHO 16 Desember 2020 tentang kategori dengan RT-PCR, yang kedua dengan swab antigen dan bergejala, yang ketiga dengan swab antigen tanpa gejala. Prinsip dari Nucleic Acid Amplification Test atau sering kita kenal sebagai PCR adalah sampel diambil bisa melalui darah, bisa juga melalui swab sebagaimana yang kita jalani selama ini. Jadi keduanya, baik sampel dari swab maupun dari darah, itu akan dilisis atau dipecah dulu amplop virusnya dengan suatu reagen untuk melisis dan buffer untuk mengikat. Nah, selanjutnya dalam suatu chip komputer, nucleic acid-nya akan diisolasi dalam suatu metode setelah dicuci dan buffernya dimasukkan ke dalam nucleic acid tersebut, lalu nucleic acid tersebut akan diamplifikasi dengan tambahan enzim, primer, dan reporters. Nah, dari amplifikasi inilah yang kemudian akan dibaca secara real time oleh komputer. Itu adalah prinsip dari Nucleic Acid Amplification Test yang kita kenal sebagai RT-PCR. Jadi prinsipnya adalah patogen spesifik asam nukleat dari COVID-19 itu
akan dipolimerasekan, dicetak, kemudian direaksi berantaikan dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16, dan seterusnya sampai mencapai jumlah ambang batas sehingga komputer menetapkan itu sebagai positif. Dan itu dibaca secara real time. Jadi setelah sampel diambil dari nasopharyngeal swab, kurang dari 15 menit, spesimen itu harus dibaca. Bila tidak segera dibaca, maksimal dia disimpan 72 jam pada suhu 2-8 derajat. Nah, setelah RNA diekstraksi melalui suatu reagen, maka virus yang dideaktivasi itu akan dimurnikan RNA-nya. Sebagai pengingat bahwa COVID-19 adalah RNA virus. Kemudian langkah keempat, setelah RNA ini dipurifikasi sesuai dengan dogma sentral, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi, maka RNA ini harus di-reverse transkripkan. Ditranskripsi berbalik ke belakang menjadi cDNA. Kemudian diamplifikasi dengan quantitative polymerase chain reaction. Kita mengenalnya juga sebagai retrotranscription. Nah, hasilnya secara real time dalam waktu 3-4 jam akan ditentukan bahwa pasien yang melampaui cycle threshold atau ambang siklus lebih dari 40 siklus dinyatakan negatif. Yang di bawah 40 siklus dinyatakan sebagai positif. Ini adalah detail gambaran dari lisis virusnya, kemudian dipurifikasi atau dimurnikan, transkripsi terbalik menjadi cDNA, kemudian diamplifikasi secara kuantitatif di PCR. Dua grafik ini menunjukkan gambaran penurunan risiko pembacaan positif pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Grafik merah adalah mulai dari onset gejala sampai patogen itu bersih dari tubuh. Garis biru adalah sejak orang masuk ke rumah sakit sampai COVID-19-nya bersih. Jadi, merujuk pada garis biru, pada suatu studi dari 2.612 pasien, setelah hari 15, risiko terbaca pada pasien-pasien ini dengan persistensi probability atau kemungkinan menetapnya virus tinggal 600. Sudah menurun 75%. Setelah hari 30, tinggal 143. Setelah hari ke-45 tinggal 22. Jadi setelah 30 hari sekalipun untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, virusnya sudah hampir hilang. Sementara untuk yang dirawat di rumah, penurunannya lebih lambat. Dari 2.568, pada hari ke-15, masih 2.150. Bandingkan dengan yang di rumah sakit. Setelah hari ke-30, 879. Jadi perbandingannya sangat signifikan antara yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Yang kedua adalah swab antigen rapid diagnosis test COVID-19. Prosedurnya sama dengan swab PCR, diambil dari nasofaring. Kemudian dakron atau material serupa kapas yang ada di ujung alat untuk mengambil sampel itu harus dimasukkan ke dalam tube yang berisi buffer untuk melakukan litik atas protein envelope COVID-19. Sambil disentuh-sentuhkan ke dinding sekitar 5 kali, kemudian diangkat swab dakronnya sambil menekan bagian bawah tube, dan langkah selanjutnya adalah menutupkan nozzle
atau penutup yang berfilter. Nah, hasil dari lisis di dalam tube ini kemudian diteteskan ke dalam piranti uji swab antigen COVID-19. Dalam waktu 15-30 menit akan dapat dibaca apakah pada garis kontrol dan garis perlakuan keduanya muncul. Bila keduanya muncul, maka itu berarti di dalam sampel tersebut, di dalam swab antigen tersebut, positif terdapat virus COVID-19. Pembacaan harus dibaca dalam kurun waktu 15 sampai maksimal 30 menit. Karena setelah 30 menit dapat memberikan hasil baik negatif palsu maupun positif palsu. Nah, yang terakhir yang paling mempunyai nilai dalam kecepatan namun paling tidak mempunyai nilai dalam diagnosis adalah tes antibodi COVID-19. Karena yang dites adalah respon tubuh kita atas telah adanya COVID-19 di dalam tubuh kita. Jadi pada hari keempat setelah terinfeksi, imunoglobulin M yang ditunjukkan dengan garis-garis putus itu mulai meningkat. Mencapai puncak pada hari ke-7, bertahan sampai hari ke-10, dan terus menurun sampai hari ke-14 dan menghilang setelah hari ke-21. Itulah kenapa di masa lampau, usia rapid antibody test yang dipakai untuk syarat penerbangan dan perjalanan adalah 14 hari. Namun, jangan lupa merujuk kembali pada keluarga coronavirus yang terdiri dari 7 anggota, maka risiko dari rapid antibody test ini apabila positif belum tentu COVID-19. Bisa juga positif untuk MERS, bisa juga untuk SARS-CoV-1, serta 4 influenza yang lain. Jadi arti diagnosis rapid antibody test hanyalah pada saat hasilnya non-reaktif. Artinya kalau non-reaktif tidak ada infeksi atas ke-7 keluarga coronavirus. Bila positif harus dikonfirmasi dengan RT-PCR. Demikian rangkuman singkat atas pemeriksaan COVID-19 sejak bulan Maret sampai saat ini Desember 2020. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya.